Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi, Bung Cepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Ayah Sada, mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Masih di lingkup yaitu hakikat wali dan karomah. Sekarang saya akan membahas, karena itu ada 14 macam, saya akan membahas urutan yang kelima ya, kelanjutannya yaitu hakikat kebenaran kaum sufi dan termasuk apa karomah itu. Kembali kepada saudara-saudara pendengar, saudara penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama supaya tidak salah mengerti ya, agar kita memahami betul-betul dari awal hingga sampai akhir ya, kalau kita mau belajar hingga sampai akar-akar supaya tidak salah gagal paham ya. Yang kelima ya, urutan kelima, hakikat kebenaran kaum sufi. Dimulai dari tempat inilah para sufi mulai berangkat dan bangkit bergerak ke alam hakikat kebenaran yang sangat tinggi, karena memperoleh keyakinan yang teguh dan dapat melihat dengan pancaran matanya sendiri dengan jelas-jelas ya, dengan jelas-jelasnya bahwa yang wujud itu tidak ada lain hanyalah Allah yang Maha Agung, berkuasa atau berkuasa atas segalanya. Semua perkara yang ada di alam ini akan binasa pada saat telah ditentukan, kecuali Allah saja yang masih kekal selamanya. Allah berfirman, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah engkau sembah Tuhan yang lain bersama Allah. Tak ada Tuhan selain daripadanya. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Hukum-hukum terserah kepadanya dan kamu akan kembali kehadirannya, yaitu Al-Qasas ayat 88. Jadi segala sesuatu apa saja yang ada di dunia ini akan binasa seluruhnya kecuali zat Allah. Oleh karena itu yang sebenarnya wujud hanyalah adanya zat Allah. Karena itu pula dapat dipastikan bahwa kelak semua yang ada ini akan hancur binasa, melainkan hanyalah Allah yang tetap abadi. Dialah yang maha besar, maha mulia, maha perkasa, dan lain sebagainya. Keadaan yang demikian sangat diresapi sehingga ia senantiasa berzikir kepada Allah dan terus menerus tenggelam dalam lautan bersatu paduan Wardiyah, Faradaniyah. Ia selalu tafakur kepada Allah lantaran dirinya yang dikeluarkan yaitu madu cintanya, akalnya telah menghilang dalam lautan wahdaniyah. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan Allah adalah aku dan sebagainya. Inilah buah pikiran yang dihasilkan dari saripatinya keindahan-keindahan hidup dan kehidupan batinnya mereka. Buah pikiran tersebut oleh kalangan kaum filosof disebut sebagai filsafat al-hulul, yang diikuti oleh Ibn al-Arabi. Al-hulul ini diciptakan oleh seorang filosof yang bernama Al-Hallaj. Saya ulangi, Al-Hallaj. Perkataan Al-Hallaj di atas diucapkan dalam keadaan penuh sukacita, keasikan yang berlimpah-limpah, dan ini sangat gaib dalam perasaan. Mungkin saja ada benarnya ucapan-ucapan yang seperti itu, sebab hakikatnya orang-orang sufi tersebut adalah mereka yang berilmu dan beramal, bukan semacam ucapan-ucapannya menggembala himar yang imannya tidak melalui kerongkongan atau tenggorokannya dan tidak berilmu akan tetapi bergaya seperti ahli agama. Sedang derajat cahaya ilmu yang masuk ke dalam bidang ini adalah menempati ruangan suci menurut pandangan orang umum, dan hal ini tidak dapat diketahui kecuali Allah oleh para alim dan para arif dan
kepada Allah ya. Apabila disiarkan ilmu yang demikian ini, maka tiada orang yang mengingkarinya kecuali mereka yang tolol dan menyimpang dari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan singkat tentang hakikat kebenaran golongan sufi ini dapat dijumpai keterangannya dengan jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab tasawuf, terutama yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Sekarang menginjak ke bagian 6 ya, yaitu apa karomah itu. Yang pertama, pengertian karomah membicarakan persoalan waliullah pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan masalah karomah, karena keduanya saling berkaitan erat satu sama lain. Kata karomah menurut pengertian luhawinya adalah sama dengan azazah, artinya kemuliaan, al-munjid pada halaman 682. Di kalangan masyarakat Islam berlaku pengertian karomah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid pada halaman 91 sebagai berikut, yaitu yang artinya sesuatu luar biasa yang tampak dari kekuasaan seorang hamba yang telah jelas kebaikannya yang ditetapkan karena adanya ketekunan di dalam mengikuti syariat Nabi dan mempunyai iktikad yang benar. Jadi karomah adalah merupakan suatu perkara yang terjadi di luar kemampuan akal manusia biasa untuk memikirkan atau menciptakan perkara itu. Karomah diberikan Allah kepada hambanya yang sudah terang kebaikannya, solehannya, setiap sikap, perbuatan, dan ucapannya, serta keadaan hatinya selalu bergerak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad, baik dalam segi syariah dan atau akidah serta akhlaknya ya. Oleh karena itu, bagi waliullah dengan karomahnya kadang-kadang tampak keanehan-keanehan baik dalam sikap, tindakan, dan ucapannya yang tidak begitu saja mudah bagi akal manusia biasa untuk memahami ya. Sebagai contoh karomah ialah seperti dapat dilihat adanya peristiwa Maryam yang tersebut di dalam surat Al-Imran ayat 37, juga peristiwa Ashabul Kahfi sebagai keterangan dalam surat Al-Kahfi ayat 25, bahwa mereka sahabat Kahfi telah tertidur selama 309 tahun ya. Dan tidak berbeda halnya dengan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Manaqibnya. Banyak diterangkan yang antara lain dijelaskan bahwa beliau pernah duduk di atas sebuah batu selama 3 tahun lamanya. Seperti itu. Nah sekarang menginjak yang kedua ya, perkara Horikul Aqdah, perkara yang lahir ataupun keluar dari kebiasaan yang sering disebut Horikul Aqdah ya, yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah bermacam-macam bentuknya dan berlainan pula sebutan namanya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian yang berbeda juga. Antara lain ya, yang pertama mukjizat, yaitu perkara luar biasa di luar kemampuan kebiasaan manusia yang keluar dari tangan atau kekuasaan seseorang nabi yang diutus oleh Allah. Yang kedua karomah, yaitu perkara luar biasa yang keluar dari kekuasaan seseorang yang jelas ya, telah jelas baikannya atau solehannya karena ketekunannya di dalam melaksanakan ajaran agama Allah. Yang ketiga irhas ya, yaitu perkara luar biasa yang keluar dari kekuasaan seseorang yang akan menjadi nabi. Yang keempat yaitu ma'unah, yaitu perkara yang luar biasa yang keluar dari kekuasaan seseorang mukmin yang tidak fasik. Yang kelima sihir, yaitu perkara luar biasa yang keluar dari kekuasaan seseorang yang kafir. Yang keenam istikhraj, yaitu perkara luar biasa yang di luar dari kekuasaan seorang fasik atau seseorang yang fasik. Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa tidaklah pasti setiap orang yang mempunyai keistimewaan atau keanehan atau hal-hal yang di luar kebiasaan manusia atau horikul aqdah ya, dapat disebut wali ataupun nabi dan seterusnya
Akan tetapi setiap orang yang mempunyai karomah logis disebut sebagai seorang waliullah. Sebab karomah pada hakikatnya adalah merupakan salah satu jenis dari beberapa perkara horikul a'dah, ya. Untuk di antara karomah dan mukjizat atau yang lain-lain adalah tampak berbeda. Karomah yang ada pada dirinya seorang waliullah tidak harus ditampakkan oleh dirinya. Sedangkan mukjizat bagi orang nabi diharuskan untuk diperlihatkan kepada umat sebagai bukti nyata bahwa dirinya adalah benar-benar seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan suatu ajaran. Untuk minyak berikutnya yaitu hakikat karomah pada diri waliullah, ya. Ini ceknya. Sebagaimana diterangkan di muka tadi, bahwasanya karomah adalah perkara luar biasa yang di luar dari kekuasaan seseorang yang sudah jelas kebaikannya. Apabila seseorang dapat sampai ke derajat alam yang disebut kewalian, maka Allah menetapkan pada dirinya apa yang dinamakan karomah. Akan tetapi karomah ini tidak tentu ditampakkan oleh waliullah. Ada di antara yang menampakkan, ada yang tidak. Seorang waliullah maksudnya mungkin juga waliullah, bahkan waliullah yang demikian justru malah tergolong lebih tinggi martabatnya dibanding dengan yang menampakkan karomahnya. Jadi tampak dan tidaknya karomah pada diri seorang waliullah adalah merupakan hal yang sifatnya jaiz, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qasim di dalam kitabnya Ar-Risatul Quraisyah pada halaman 173 telah mengatakan bahwa duhurul karomati alal awliya'i jaiz. Tampaknya karomah-karomah bagi para wali adalah hal yang jaiz. Bagi orang waliullah sebenarnya boleh dirinya menampakkan karomahnya dan boleh juga tidak menampakkan, karena persoalan ini termasuk perkara jaiz, ya. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jual kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di hari-hari berikutnya di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya pribadi mohon maaf, baik sengaja tanpa sengaja. Akhirnya saya harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.